Menjelang akhir tahun 2015, wacana reshuffle Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi JK kembali menjadi sorotan. Isu reshuffle jilid 2 ini semakin kuat untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional masuk ke dalam pemerintahan. Sejumlah pihak meminta reshuffle dilakukan secara menyeluruh terhadap para menteri yang kinerjanya dianggap tidak sejalan dengan Presiden. Akhir tahun ini dinilai sebagai waktu yang tepat agar di awal tahun masyarakat memiliki harapan baru yang lebih baik terhadap pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyentil kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursi dan Baldan. Dalam pertemuannya dengan para kepala desa di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menyinggung soal adanya proyek infrastruktur yang terkendala oleh lambatnya pembebasan tanah. Jokowi menyebut jika tidak selesai dalam 1,5 bulan, menteri tersebut dapat terkena reshuffle. Jokowi menambahkan, sangat mudah memutuskan untuk merombak susunan kabinet, yaitu dengan melihat indikator kinerja yang selalu dicatat dalam buku rapor menteri. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat, pengamat, dan semua partai politik jika akan merombak kabinetnya. Namun, perombakan kabinet adalah hak prerogatif yang waktu pelaksanaannya hanya diketahui oleh Presiden. Wacana reshuffle Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi JK kembali menjadi sorotan. Isu reshuffle jilid 2 semakin kuat untuk mengakomodir Partai Amanat Nasional yang masuk ke dalam pemerintahan. Di samping itu, Presiden Joko Widodo baru saja menyentil kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursi dan Baldan dan berpotensi untuk di-reshuffle. Untuk membahas rencana reshuffle Kabinet Kerja dan siapa yang seharusnya diganti, di studio telah hadir pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 02152900 atau 02152900 Nanti nomornya akan kita tayangkan di bawah. Saya langsung ke Mas Ikrar. Mas, ini kalau kita bicara soal reshuffle, ini kalau saya mencoba untuk mengutip saja ya, pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang pernah mengatakan bahwa kemungkinan akhir tahun akan ada reshuffle. Menurut Mas Ikrar, apakah memang reshuffle Kabinet Kerja perlu untuk dilakukan? Ya, kalau kita lihat dengan masuknya Partai Amanat Nasional ya, itu kayaknya akan menjadi sebuah keniscayaan ya, bahwa Presiden akan melakukan reshuffle Kabinet. Tapi kalau itu alasannya kan alasannya jadi alasan apanya, dukung-dukungan bukan kinerja lagi. Betul, karena memang kita tahu bahwa masuknya PAN ke partai pendukung pemerintah kan tentunya harus diakomodasi dengan kursi di kabinet juga ya. Cuma yang jadi pertanyaan, berapa banyak kursi yang akan diberikan kepada PAN ini ya. Kenapa demikian? Karena kita juga tahu bahwa jangan sampai ya janji-janji Jokowi sebelum kampanye presiden pada saat itu, pemilu presiden pada saat itu ya, yang mengatakan bahwa segalanya itu tidak ada apa namanya itu dagang sapi atau apa gitu lah. Betul ya, tidak ada perjanjian politik mengenai bahwa kalau saya mendukung saya akan dapat kursi berapa ya. Itu kemudian akan dicibir oleh masyarakat ya. Dan kita juga tahu bahwa selama ini juga terdapat satu isu ya, bahwa PAN misalnya minta posisi ini, posisi itu ya. Padahal kita juga tahu bahwa kalau Presiden ingin menunjukkan bahwa dia memiliki hak prerogatif penuh ya, atau yang paling maksimal, tentunya dia tidak boleh kemudian hanya tunduk saja kepada partai-partai. Dan seharusnya partai politik juga tidak meminta-minta kan sebetulnya sebaiknya. Betul ya. Dan saya kalau saya lihat, kalau saya boleh komentari bahwa teman saya Ferry Mursi dan Baldan itu akan diganti ya. Sebetulnya kita juga harus melihat ya seberapa sulit posisi yang diduduki itu ya. Saya beri contohnya, karena ada dua posisi menteri dari Nasdem yang memang posisinya sulit, yaitu Menteri Agraria ya, dan Ketua BPN itu, dan juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu persoalan kebakaran hutan yang dihadapi oleh Ibu Siti Nurbaya itu bukan sesuatu yang mudah, karena itu memang sudah bertahun-tahun terjadi dan itu memang harus dicari jalan keluarnya secara penuh. Nah, Ferry, Anda juga tahu bahwa bukan cuma persoalan pembangunan jalan dan sebagainya. Land reform untuk para petani yang tidak memiliki tanah itu juga menjadi suatu hal yang buat saya tugas berat dia yang tidak pernah bisa dilaksanakan, dan saya harus katakan tidak pernah bisa dilaksanakan pada era SBY. Anda masih ingat kan? Dulu ada juga teman saya yang menjadi ketua BPN tapi kemudian dicopot gara-gara dia tidak bisa mengimplementasikan keinginan Jokowi. Tapi kalau saya perhatikan ada beberapa kasus yang memang
land reform itu harus dijalankan, menurut saya udah mulai dijalankan. Nah, tapi kan seperti ini Mas Ikrar, sulit atau tidak sulit bagi sebuah kinerja pemerintahan itu adalah berhasil sebetulnya kan? Apakah dia berhasil atau tidak berhasil? Ya. Kalau sulit, mestinya kan ada target berapa lama itu harus diselesaikan. Ya. Nah, bukannya terus karena sulit akhirnya menjadi alasan bahwa ini kalau tidak berhasil tidak apa-apa sebetulnya. Gini, saya akan bicara persoalan tanah. Anda tahu tanah itu bukan cuma persoalan urus-urusan terkait dengan peraturan dan undang-undang. Tanah itu kadang-kadang juga dikuasai oleh para preman, dan itu yang kadang-kadang menjadi satu yang sangat sulit ya. Saya beri contoh misalnya yang diberitakan oleh Harian Kompas berapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, di mana ada satu orang aktivis land reform, atau bukan cuma land reform tapi dia aktivis untuk petani, nelayan dan buruh yaitu ternyata berhasil melakukan upaya mendesak pemerintah untuk membagi-bagi tanah itu ya, tapi Anda tahu perjuangannya itu nggak setahun 2 tahun. Bahkan sampai belasan tahun ya, bahkan itu dia perjuangkan sejak 98 era baru reformasi politik kita. Jadi di situ menunjukkan betapa memang cukup sulit. Dan kalau kemudian Presiden hanya melihat bahwa wah ini kok udah setahun banyak sekali yang tidak ini, itu tidak semudah itu. Tidak Presiden semudah. juga Artinya harus Anda ingin mengetahui. mengatakan kalau memang reshuffle itu harus dilaksanakan untuk kementerian-kementerian tertentu, misalkan seperti Menteri Agraria Ferry Mursi dan Baldan, itu tidak semestinya dilakukan saat ini atau Kalau di akhir tahun yang ini. ingin saya katakan adalah Presiden harus tahu realitas politik di lapangan. Jangan cuma misalnya target bahwa wah dia 1,5 bulan atau 2,5 bulan tidak mampu melakukan itu. Karena persoalannya itu tadi saya katakan bahwa ini bukan cuma persoalan power atau authority dari sebuah pemerintahan atau seorang menteri, tapi juga ada realitas di lapangan yang memang harus ditangani secara baik ya, jangan sampai kemudian terjadi benturan-benturan yang memang tidak kita inginkan. Karena persoalan tanah itu adalah persoalan yang tadi saya katakan ya, bukan cuma persoalan siapa pemilik tanahnya, siapa yang memiliki hak guna usaha tanah itu ya, dan sebagainya, tapi ada realitas di lapangan yang kadang-kadang Anda sebagai pemilik tanah pun tidak bisa memiliki tanah Anda kembali karena memang dikuasai oleh orang-orang yang memiliki power dalam artian senjata dan sebagainya. Itu dari satu sektor, soal pertanahan gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal kabinet kerja secara keseluruhan Mas Ikrar, apakah kinerja pemerintahan kita, artinya kabinet kerja untuk yang saat ini, apakah memang perlu segera untuk di-reshuffle atau perlu diberikan kesempatan beberapa waktu untuk mereka menunjukkan performanya sebelum memang keputusan itu akan diambil. Buat saya sih memang semuanya harus ditunjukkan performanya, walaupun memang untuk masa 3 bulan atau 1 bulan itu orang udah ketahuan apakah dia itu akan benar-benar perform atau tidak ya. Apa yang saya katakan bisa dilihat dari 1 bulan atau 3 bulan itu bisa dilihat aja apa yang kemudian dia ubah di dalam sistem tata kerja di kementeriannya untuk mencapai target itu. Sektor mana saja menurut Mas Ikrar yang mestinya harus sudah lampu kuning lah, artinya mereka harus betul-betul menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu dan bisa menunjukkan performanya. Kalau Anda tanya itu, buat saya Menteri Kemaritiman, Menteri Koordinator Kemaritiman, kenapa demikian? Dia udah dikasih waktu 3 bulan, mampu nggak kemudian melaksanakan hal-hal yang memang ditargetkan oleh Presiden ya? Menurut Anda? Kalau buat saya sih belum ya. Itu satu. Saya beri contoh sebenarnya persoalan dwelling time yang katanya wah ini begitu saya masuk langsung diselesaikan, mana buktinya kan gitu kan. Kemudian juga Anda lihat ya, terlalu banyak dia mengomentari menteri-menteri lain ya, bahkan kemudian menantang wakil presiden hanya beberapa hari setelah dia dilantik. Buat saya itu kan menjadi suatu yang buat saya tidak elok ya, dan memberikan satu citra negatif terhadap kabinet itu sendiri. Itu satu sektor. Apakah hanya itu saja yang perlu segera reshuffle atau ada beberapa sektor lain yang sebetulnya buat saya juga dari sektor pertanian ya. Pertanian dan perdagangan itu memang dari dulu menjadi suatu pertarungan yang kadang-kadang disebut dengan ego sektoral itu. Anda lihat ya, pernyataan Menteri Perdagangan bahwa tahun depan 2016 kayaknya tidak bisa lagi, bahwa kita memang harus mengimpor
bahan pangan. Sementara kita tahu Menteri Pertanian ya itu berupaya supaya target Presiden untuk melakukan swasembada pangan itu juga harus dilakukan. Tapi Anda juga tahu bahwa melakukan swasembada pangan itu tidak seperti mengubah membalik telapak tangan. Karena Anda tahu yang bibit itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh Indonesia, tapi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Dan ini menjadi suatu realitas politik bagaimana Menteri Pertanian itu bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan riset ya untuk kemudian bisa menghasilkan bibit-bibit yang buat saya memang yang dulu pernah dihabisi oleh kepentingan asing ya, baik melalui ekonomi ya, hama wereng ataupun bibit yang menghasilkannya yang katanya padi akan tahan wereng dan sebagainya, padahal itu menghabiskan semua gabah-gabah atau padi-padi yang orisinil Indonesia. Mas Ikrar, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.